Shalom, selamat pagi. Ya, kita saat ini memasuki bulan Agustus, ya, bulan yang penuh makna bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena bulan Agustus adalah bulan di mana peristiwa bersejarah bagi bangsa kita. Tetapi kita sebagai umat Tuhan juga turut di dalamnya. Nah, karena itu pada bulan Agustus ini kita akan masuk ke tema menjadi murid yang berjiwa nasionalis. Dari kalimat tema ini Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa kita bukan hanya sebagai anggota gereja, sebagai warga kerajaan surga, tetapi kita juga adalah bagian dari suatu bangsa yang khususnya Indonesia. Dan Tuhan tidak sengaja menempatkan kita di Indonesia, tetapi Tuhan punya maksud supaya kita juga turut berkarya bagi bangsa ini. Ya, dalam tema perayaan Agustusan GSR Bekasi, temanya bersatu hati dan berkarya bagi bangsa Indonesia. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk bangsa ini adalah satu karya yang juga akan berguna bagi bangsa. Baik, bersama-sama pagi ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bukan hanya menjadi seorang yang setia mengikut Tuhan, tetapi dia juga seorang yang nasionalis, artinya masih memikirkan tentang bangsanya, tetapi juga berkarya bagi bangsa di mana dia berada saat itu. Mari bersama-sama kita buka kitab kita, kitab Nehemia. Nehemia itu tetangganya Esra, ya. Sesudah kitab Esra, setelah itu Nehemia. Kita akan membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ke-9. Nehemia pasal pertama ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 9. Saya mau mengajak kita semua mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan. Perikopnya adalah doa Nehemia bagi orang Israel. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap silih berganti sampai pasal 2 ayat 9. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu
dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minum raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus setia membaca firman Tuhan, tetapi tidak hanya membaca, melainkan merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Murid Kristus yang berjiwa nasional. Ya, tema kita, tema tahunan kita adalah menjadi murid, ya, dan memuridkan. Menjadi murid yang dimuridkan, dan kemudian nanti murid yang memuridkan. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan tema menjadi murid atau murid Kristus yang berjiwa nasional. Kita belajar dari satu tokoh, Nehemia. Ya. Pertama-tama saya ingin mengajak kita keadaan Nehemia pada waktu Nehemia ini ditulis. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nehemia adalah orang Yehuda. Jadi kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, kerajaan Israel dan Yehuda. Ya. Dan Nehemia adalah orang Yehuda. Tapi pada saat itu, pada saat
Nehemia pertama ditulis, ia sedang ada di istana raja di Puri Susan. Ya, Puri Susan ini adalah satu daerah atau wilayah yang berada di luar Kanaan tentunya. Ya, dan di bawah kekuasaan seorang raja kafir, Artasastra. Ya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab kita menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mengenal, tidak menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Alkitab mengatakan itulah orang kafir. Tapi Bapak Ibu, Alkitab tidak menyuruh kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Jadi sebenarnya orang yang tidak mengenal Allah yang kita sembah itu adalah orang kafir. Tapi justru kita yang sering dikafir-kafirkan Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi Alkitab tidak menganjurkan kita untuk berkata kafir kepada seseorang. Ya. Tetapi yang jelas bahwa setiap orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu adalah orang kafir. Tapi sekali lagi tidak usah mengatakan kepada orang kamu kafir. Bahaya Bapak Saudara. Ya. Nah, Nehemia adalah seorang keturunan Yehuda yang sedang berada di negara kafir karena ada di dalam pembuangan. Ya. Mengapa terjadi seperti itu? Untuk mengerti hal itu maka kita perlu melihat latar belakang sejarahnya Bapak Ibu. Ya. Pada saat peristiwa Nehemia ini, sebenarnya Israel itu sedang ada di dalam pembuangan. Ya. Dan Israel dibuang ke negeri Babel, itu terjadi sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Tetapi Yehuda itu kemudian menyusul beberapa abad kemudian. Ya. Lebih dari 2 abad, atau kurang lebih 2 abad, baru Yehuda menyusul. Nah, mengapa bangsa Israel dibuang, Bapak Saudara? Alkitab sendiri menjelaskan bahwa oleh karena dosa-dosa Israel, seringkali mereka tidak setia kepada Tuhan, kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Maka sebenarnya Musa sudah memperingatkan bahwa ketika kamu tidak taat kepada Allah, tidak setia kepada Allah, maka kamu akan dibuang. Tetapi kemudian kalau kamu menyesal dan kemudian melakukan perintah-perintah Tuhan, maka dimanapun orang Israel berada akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 25 Bapak Ibu Saudara, di sana lebih jelas lagi dikatakan bahwa bangsa Israel akan mengalami pembuangan ke negeri Babel selama 70 tahun. Ya, dan Nehemia ini termasuk di antaranya. Jadi bangsa Israel oleh karena ketidaktaatan kepada Tuhan, mereka harus dibuang ke Babel. Nah, itulah sebabnya pada tahun 722 sebelum Masehi dan kemudian 587 sebelum Masehi, bangsa Israel dan Yehuda berada di dalam pembuangan. Nah, tetapi kemudian oleh Nabi Yeremia juga bahwa sesudah 70 tahun masa pembuangan, maka Allah akan menyatakan belas kasihnya dan mereka akan dibawa pulang. Nah, kepulangan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara itu terjadi dalam 3 gelombang atau 3 grup. Ya. Grup pertama itu dipimpin oleh Zerubabel pada tahun 538 sebelum Masehi. Jadi sebagian yang ada di pembuangan di Babel itu kembali ke Yerusalem. Orang buangan itu kembali ke Yerusalem. Ya, karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Kemudian grup 2 dipimpin oleh Ezra pada tahun 458 sebelum Masehi. Lalu grup 3 dipimpin oleh Nehemia yang kita baca tadi. Ini seorang yang juga memimpin orang-orang buangan kembali ke Yerusalem, terjadi pada tahun 444 sebelum Masehi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pasal 1 dari Nehemia yang kita baca tadi terjadi pada saat grup 3 itu belum kembali ke Yerusalem, masih ada di pembuangan.
Itulah sebabnya dikatakan Nehemia ada di Puri Susar. Itu berada di luar Kanaan. Jadi Nehemia masih hidup dalam pembuangan dan hidup di tengah-tengah orang kafir. Ya, jadi orang Israel mata orang di luar Allah Israel itu ada orang kafir. Jadi disebutkan bangsa kafir, pemimpin kafir dan orang kafir. Nah, pada saat itu, ya ini mirip dengan peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel ketika ada di pembuangan, mereka menjadi orang-orang pilihan raja kafir. Nehemia pun demikian, Bapak Saudara, terpilih menjadi orang yang memiliki jabatan dan kedudukan yang sangat penting. Tapi sekaligus memiliki implikasi. Dia adalah juru minum raja. Dan implikasinya adalah berarti ini orang terpercaya. Tapi sekaligus mengandung konsekuensi, Bapak Saudara. Karena setiap kali menyediakan minuman bagi Raja Artasasta, dia harus lebih dulu mencicipi minuman itu. Sehingga ketika minuman itu diracun, maka Nehemia dulu yang harus kena racun. Artinya dia sangat dipercaya oleh raja. Dan karena itu, sebagai juru minum raja, dia termasuk orang yang memiliki kedudukan. Dan dengan demikian memiliki kehidupan yang juga nyaman, Bapak Saudara. Tapi kita akan melihat bagaimana Nehemia dengan posisi, dengan kedudukan yang senyaman itu sebagai orang terpercaya. Ya. Tapi Bapak Saudara, di dalam ayat 2 kalau kita tadi memperhatikan bahwa Nehemia mendapatkan kabar tentang orang-orang yang terluput yang ada di Yerusalem. Ya. Ada dua pandangan sebenarnya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang terluput itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengalami pembuangan. Atau ketika orang Israel dibuang, ada orang-orang yang memang tetap tinggal. Itu pandangan pertama. Tetapi yang kedua, dikatakan orang-orang yang terluput itu yang disampaikan oleh pembawa kabar kepada Nehemia, bahwa yang dimaksud orang terluput adalah orang yang sudah kembali dari pembuangan, tetapi luput dari penawanan selanjutnya. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah orang Israel kembali dari pembuangan, mereka ditawan lagi. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Esra, kitab sebelumnya pasal 9:31, maka lebih condong kepada pandangan yang kedua, yaitu bahwa orang-orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan, ada orang-orang yang tidak lagi ditawan waktu itu, dia tetap tinggal di Yerusalem. Ya, nah, jadi orang-orang yang sudah dibuang. Bapak Ibu Saudara, Nehemia yang punya kedudukan tinggi, yang punya kehidupan yang mapan, yang nyaman, tetapi memikirkan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem, memikirkan orang-orang Yahudi yang sedang ada di Yerusalem waktu itu. Nah, Nehemia memikirkan orang-orang itu, ya dikatakan orang terluput, orang Yerusalem dan orang-orang yang terluput bukan hanya karena mereka sebangsa dengan Nehemia. Jadi Nehemia memikirkan bukan karena mereka adalah saudara sebangsa, tetapi lebih daripada itu memang Nehemia memikirkan mereka karena mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Itu sebenarnya kita baca tadi bagian-bagian awal dikatakan bahwa Nehemia berdoa kepada Allah. Ingatlah bahwa orang Israel itu adalah umat pilihanmu. Ya. Meskipun mereka telah berdosa, bahkan aku dan keluargaku pun berdosa. Dan ketika Nehemia datang kepada Allah, dia mengatakan, memang bangsa ini telah berdosa, tetapi engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lupa akan janjimu. Engkau akan berjanji bahwa ketika orang Israel tobat atau berbalik dari kejahatan dan kembali kepadamu, maka engkau akan mengembalikan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran Israel. Nehemia memikirkan Yerusalem. Bukan hanya karena Yerusalem itu adalah tempatnya, tempat lahirnya. Tetapi Yerusalem adalah tempat bait suci.
Jadi sebenarnya pikiran Nehemia bukan hanya secara nasional, tapi lebih kepada hal rohani, saudara. Ya. Jadi ada makna rohani yang ada di dalam pikiran Nehemia, sehingga dia memikirkan orang-orang pilihan Allah kok bisa mengalami kehidupan seperti itu. Mereka menderita. Kabar yang dengar bahwa mereka tercela. Mengapa? Karena tembok-tembok Yerusalem sudah terbakar. Ini rupanya waktu Ezra kembali membangun itu, tembok Yerusalem kembali dihancurkan. Jadi ketika mereka membangun kembali, kemudian dihancurkan lagi oleh musuh-musuh. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari bagian ini adalah, sekalipun Nehemia hidup di tengah-tengah bangsa kafir, sekalipun Nehemia ada di negara yang tidak mengenal Allah, tetapi kerohaniannya terjaga dengan baik. Sekalipun Nehemia ada di negara-negara atau ada di pemerintahan yang tidak percaya kepada Allah, ada di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi Nehemia berketetapan untuk tetap menjaga kerohaniannya dengan baik. Pertanyaan refleksi dan penerapan bagi kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Misalkan kita hidup di tengah-tengah orang kafir, atau kita hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah yang kita sembah, apakah saudara dan saya tetap menjaga kerohanian kita? Atau justru kita ikut-ikutan menjadi kafir? Ini pertanyaan refleksi bagi kita. Ingatlah bahwa sebagai orang Kristen kita adalah terang dan garam dunia. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah terang dan garam dunia. Dan kita tidak bisa menjadi atau berfungsi sebagai garam dan terang dunia kalau kita tidak menjaga kerohanian kita dengan baik. Lebih lagi Bapak Saudara, kita tidak bisa menjadi terang, menjadi garam kalau kita ikut-ikutan ketularan dosa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Misalnya kita tertular dengan kebiasaan atau yang lagi tren, ya, berzina, berselingkuh, dusta, ketidakjujuran dan sebagainya. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang lebih cepat mengambil jalan pintas, Bapak Saudara. Suami istri mulai tidak cocok, lalu memutuskan untuk berpisah, bercerai, demi mendapatkan kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera. Tidak jarang banyak orang meninggalkan Tuhan. Kalau kita belajar pada tokoh Nehemia, meskipun dia memiliki kedudukan yang luar biasa, memiliki kehidupan yang nyaman sebagai juru minum raja, ini sudah pasti mendapatkan taraf kehidupan yang baik. Tetapi dia tidak lupa bahwa dia adalah bagian dari bangsa yang mengenal Allah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Karena itu dia memikirkan keadaan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Memikirkan bagaimana kota Yerusalem yang adalah tempat bait suci untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Nehemia hidup enak, tetapi kerohaniannya tetap hebat, Bapak Ibu Saudara. Dan ia tetap memikirkan orang-orang Yahudi atau orang Israel yang menderita. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah hidup yang enak atau makmur akan menyebabkan saudara mengabaikan kerohanian? Mengabaikan orang Kristen lain yang menderita, bahkan mungkin bisa menyebabkan Bapak Ibu Saudara dan saya mengabaikan Allah sendiri. Kan ketika kita memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang serba berkecukupan, tidak mengalami yang namanya kesusahan,
Apakah situasi itu akan membuat kita tetap menjaga kerohanian kita, atau justru mengabaikan kerohanian karena kita berpikir tanpa Tuhan pun saya bisa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Nehemia. Kedudukan yang hebat, sudah pasti memiliki taraf hidup yang enak, nyaman, tapi kerohaniannya tetap hebat. Bahkan dia memikirkan orang-orang sebangsanya yang sedang menderita. Bagaimana Yerusalem yang telah dibangun oleh orang-orang kembali dari pembuangan, kembali mengalami kehancuran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita, maka di sana kita tahu di dalam ayat 3 itu ada dua hal yang menjadi kabar buruk bagi Nehemia. Yang pertama dikatakan bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Yang kedua, bahwa tembok Yerusalem yang terbongkar. Nah, dua hal ini yang membuat Nehemia begitu bersedih hati, saudara. Itu terlihat dari reaksinya. Ya. Setelah mendengarkan kabar dari orang membawa berita itu, maka reaksi Nehemia adalah dikatakan ia sedih, ia menangis, dan bahkan berkabung selama beberapa hari. Di dalam ayat 4 bagian A dikatakan. Tetapi Bapak Ibu saya mengatakan bahwa ini bukanlah suatu kesedihan yang sifatnya hanya nasional. Artinya mereka adalah sebangsaku, mereka adalah satu bangsa dengan saya, tetapi ini lebih bersifat rohani juga. Bagaimana sikap Bapak Ibu Saudara kalau mendengar kabar buruk? Ya. Secara rohani misalnya, ada gereja yang dimasuki atau dipenuhi dengan ajaran sesat, atau ada orang Kristen yang mundur bahkan meninggalkan imannya. Bahkan kalau kita mendengar ada gereja-gereja yang sangat bagus tetapi mengalami perpecahan, bagaimana perasaan kita, saudara? Apakah kita menjadi orang yang sedih karena kita tahu mereka adalah saudara-saudara kita, atau kita acuh tak acuh? Bahkan mungkin ada orang senang. Beberapa gereja yang mengalami pecah. Gereja di mana saya pelayanan pertama kali, Bapak Saudara, terjadi perpecahan. Ya. Saya tidak usah menyebutkan namanya, tapi terjadi perpecahan. Ada orang-orang yang merasa mereka lebih berhak untuk menjadi pemimpin di gereja itu. Ada orang yang merasa bahwa mereka yang berhak untuk mengelola aset. Gara-gara aset jadi pecah. Nah, ketika mendengar, bagaimanapun saya pernah menjadi bagian dari gereja itu. Ya. Tetapi anehnya Bapak Saudara, hamba-hamba Tuhan yang melakukan kudeta, yang melakukan pemberontakan, membuat gereja berpecah, masih terus berkhotbah. Bahkan ketua sinodi, pendeta yang pemimpin sebelumnya diperkarakan pada hukum dan dipenjara, Bapak Saudara, menjadi tahanan kota. Tetapi yang memenjarakan itu masih terus berkhotbah kemana-mana. Jadi sebenarnya ini hamba Tuhan seperti apa? Apa yang menjadi motivasi di dalam mereka? Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah ketika kita mendengar kabar tentang saudara-saudara kita, gereja-gereja mengalami perpecahan, bahkan ada gereja yang sudah dimasuki oleh pengajaran-pengajaran yang, apakah kita menjadi sedih atau justru kita acuh tak acuh? Nah, sikap Nehemia, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat 4 bahwa dia sedih, dia menangis, dan bahkan dia berkabung beberapa hari.
Bukan hanya bersedih, Bapak Saudara. Setelah mendengar kabar, Nehemia kemudian mengambil waktu untuk berdoa, bahkan berpuasa. Doa dan puasa. Dalam ayat 4 bagian gitu. Artinya Nehemia datang lebih dulu kepada Allah. Ya, baru sesudah itu dia datang kepada Raja Artasasta. Di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 9 kita baca. Oh, sebelumnya Nehemia itu merasakan sedih, Saudara. Menangis, berkabung. Tetapi kemudian dia berdoa dan berpuasa. Lalu dia memberanikan diri menghadap ke Raja Artasasta. Jadi dia berdoa dulu. Datang kepada Allah lebih dulu. Baru kemudian datang kepada Raja. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara mengalami problema. Ketika saudara mengalami persoalan. Apakah saudara datang lebih dulu kepada Allah? Atau kepada manusia lebih dulu? Pada saat saudara sakit, yang mana lebih dulu saudara lakukan? Berdoa atau langsung minum obat atau pergi ke dokter? Pada saat saudara butuh uang misalnya, berdoa dulu atau pergi kepada bos atau kepada teman lebih dulu? Disinilah akan terlihat siapa kita sebenarnya yang percaya kepada Tuhan. Pada satu sisi kita mengatakan kita adalah orang menyembah Allah, kita orang yang percaya kepada Allah satu-satunya. Tetapi ketika persoalan, apakah kita datang pertama kali kepada Tuhan atau justru kepada manusia? Yeremia 17 ayat 7. Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Itu kita tahu persis. Tapi ketika persoalan ada, kita justru memilih datang lebih dulu kepada manusia. Tapi sekali lagi kita melihat satu tokoh, Nehemia. Ketika mengalami persoalan, galau dengan kehidupan saudara sebangsanya, dia bersedih, dia menangis, dia berkabung. Tetapi dia kemudian berdoa dan berpuasa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu setelah itu dia datang kepada Raja Artasasta, menyampaikan isi hatinya. Kita melihat di sini ketekunan seorang Nehemia dalam berdoa. Dia berdoa. Dikatakan dalam pasal ayat 4, kesedihannya berlangsung beberapa hari. Jadi tidak hanya satu hari, tetapi dia bersedih beberapa hari. Dia berdoa siang dan malam. Dan inilah perintah Tuhan juga kepada kita untuk berdoa. Tekun berdoa. Artinya berdoa tiada henti-hentinya, tidak jemu-jemu berdoa. Dan inilah Nehemia, dia berdoa siang dan malam. Dan di dalam ayat 11, dia meminta diberkati saat menghadap raja. Jadi dia minta kepada Tuhan, saya akan menghadap Raja Artasasta, ingin menyampaikan kerinduan saya untuk bangsa saya dan kota Yerusalem. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini bahwa ketika Nehemia menaikkan doa, ya, itu terjadi pada bulan Kislev tahun 20, tahun yang ke-20 dalam pemerintahan Artasasta. Tetapi doanya itu baru dijawab pada bulan Nisan. Di dalam pasal 2 ayat 1. Bulan Nisan itu adalah bulan keempat sesudah Kislev. Jadi ada 4 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ia berdoa dengan tekun selama 4 bulan. Bayangkan Bapak Saudara. Jadi dia mulai menaikkan doa kepada Tuhan tentang kerinduannya perihal sesamanya di Yerusalem pada bulan Kislev, tetapi mendapatkan jawaban pada bulan Nisan atau 4 bulan kemudian. Sekali lagi pertanyaan bagi kita. Kalau saudara berdoa dan apa yang kita doakan itu tidak kunjung terkabul, apakah kita masih terus berdoa dengan tekun? Atau mengambil kesimpulan ternyata Tuhan tidak mendengar doa saya? Atau ternyata kayaknya Tuhan tidak ada? Banyak orang seperti Bapak Saudara.
Tetapi dari pengalaman Nehemia, kita tahu bahwa ketika dalam tanda petik Allah tidak menjawab, belum tentu berarti bahwa Allah tidak mendengar. Sebenarnya doa mendengar. Allah kita adalah Allah yang senantiasa menyendengkan telinganya mendengar seruan kita. Tetapi menjawab doa kita itu adalah kedaulatannya, Bapak Saudara. Doa yang kita terus naikkan belum terkabul juga bukan berarti bahwa Allah tidak mendengar. Dia sebenarnya mendengar. Dia hanya ingin kita terus tekun berdoa. Terus berdoa. Dan itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dan kemudian 4 bulan kemudian dia mendapatkan jawaban. Ketika dia menghadap Raja Artasasta, Raja tahu juru minum yang mukanya muram ketika menyuguhkan minuman dikatakan, ketika minuman sudah siap aku membawa kepada raja, dan raja langsung membaca aura. Ini orang lagi bersedih. Kenapa mukamu muram padahal kamu tidak sakit, kata raja. Dan sebelum menjawab, Nehemia katakan aku berdoa kepada Tuhan. Jadi selalu berdoa kepada Tuhan, minta hikmat supaya apa yang disampaikan. Mestinya ini menjadi ilham bagi kita, Bapak. Setiap kali ada persoalan, kita berdoa terlebih dahulu. Minta petunjuk kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia lebih dulu. Artasasta mengatakan, apa yang kamu inginkan? Lalu Nehemia mengatakan, aku ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Dan bukan hanya itu, Bapak Saudara. Oleh karena doa, dan Nehemia sendiri mengakui bahwa Allahnya adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi sehingga membuat Raja Artasasta mengabulkan permintaannya. Dia bilang, kalau bisa berilah aku surat kepada wali negeri, kepada penjaga taman supaya memberikan aku kayu untuk membangun tembok-tembok, membangun pintu-pintu gerbang, bahkan rumah yang akan kudiami. Dan dia mendapatkan. Ada rekomendasi dari raja. Bahkan pasukan untuk mengawal Nehemia kembali ke Yerusalem. Itu bukan karena Nehemia, tetapi karena dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban untuk semua doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah menjadi murid Kristus yang berjiwa nasionalis. Bertepatan dengan bulan ini, bangsa kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sebagai umat Tuhan memang kita belum merdeka sepenuhnya. Ini karena ada beberapa persekusi yang masih terjadi. Ya, junior saya di Padang, kalau Bapak Ibu membaca, mendengar berita, itu junior saya yang di Padang, GKSI di Padang Sarai. Yang terakhir, bagaimana mereka sedang berdoa di rumah doa, dipersekusi. Dan itu ada anak-anak. Semestinya bangsa kita yang sudah merdeka 80 tahun tidak lagi terjadi hal seperti ini. Tetapi ya realitanya terjadi. Bukankah ini menggambarkan bahwa kita belum benar-benar merdeka secara iman? Padahal Undang-Undang Dasar kita menjamin kebebasan setiap penduduk beribadah menurut keyakinannya. Tetapi itu masih terjadi. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, Tuhan berkata, sebelum mereka membenci kamu, mereka sudah lebih dulu membenci aku. Dan mungkin saja kita di GSR Bekasi suatu saat akan mengalami. Tapi selagi kita masih dalam situasi yang aman, damai, bebas beribadah, mari kita pergunakan beribadah dengan sungguh-sungguh, Bapak Saudara.
Mari kita benar-benar membangun kerohanian kita. Dan pada saat yang sama kita memberikan andil sedikit untuk bangsa. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari bangsa ini? Apa yang kita bisa lakukan sebagai bagian dari bangsa ini? Karena kita tidak bisa memungkiri kita ini adalah warga kerajaan surga, tetapi juga adalah warga dari suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dalam Filipi 3 ayat 20 kata, sebab kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang saya katakan bahwa pada satu sisi memang kita ini adalah kerajaan surga. Bukan berarti kita tidak bisa memikirkan negara di mana kita hidup. Kita mendapatkan lisensi dari negara ini, kita dapat KTP, itu berarti kita adalah warga negara Indonesia. Kita diakui warga negara Indonesia, meskipun sebagian warga, sebagian kecil, tapi tidak menganggap kita ada dengan sikap mereka terhadap kita. Tetapi kita adalah bagian dari bangsa ini, dan kita punya tanggung jawab juga. Bukan hanya bertanggung jawab untuk membumikan kerajaan Allah, tapi kita juga memiliki tanggung jawab sebagai bagian warga negara Indonesia. Wajib mengikuti semua aturan, mentaati peraturan-peraturan sebagai warga negara Indonesia. Bayar pajak, kita bayar pajak. Seorang tokoh Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang paling taat membayar pajak sebenarnya bagi negara. Orang-orang Kristen dimanapun sebenarnya orang yang sangat taat terhadap pemerintah. Ya, ini karena kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia, bangsa dari warga dari suatu bangsa, yaitu kebenaran kita adalah bangsa Indonesia. Kewargaan kita memang kerajaan Allah, tetapi tidak berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita kepada bangsa di mana kita hidup. Ya. Yeremia 29, ini sebelum pembuangan Bapak Saudara. Yeremia pasal 25 itu menubuatkan bahwa Israel, bangsa Israel akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, karena itu Yeremia, Nabi Allah, menyampaikan kepada orang Israel, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai warga Indonesia, paling tidak yang dapat kita lakukan adalah terus berdoa untuk bangsa ini. Banyak orang meyakini bahwa Indonesia masih tegak berdiri sampai hari ini oleh karena kekuatan doa, dan termasuk doa dari umat Tuhan. Ya, mungkin kita tidak bisa berkarya lewat tapi ada orang-orang yang memang duduk sebagai ASN. Mereka bisa berkarya untuk bangsa ini, memberikan andil melalui pekerjaan kepada bangsa ini. Tapi sebagian besar dari kita paling tidak kita berdoa untuk bangsa ini. Bagaimana Bapak Saudara kehidupan luar? Apakah di setiap kesempatan Bapak Saudara berdoa untuk bangsa ini? Berdoa untuk pertumbuhan ekonomi. Karena ekonomi global begitu goncang Bapak Saudara. Tetapi kita bersyukur Indonesia ini adalah bangsa yang kaya, dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa, dikaruniai sumber daya manusia yang juga luar biasa. Mungkin sudah 250 juta atau sekitar 300 juta penduduk Indonesia. Dan itu adalah potensi. Dan kalau bangsa ini masih ada sampai hari ini, itu adalah karena doa, termasuk doa kita umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, paling tidak mari kita berdoa untuk bangsa ini. Doakan pemimpin bangsa kita, doakan seluruh gerak-gerik bangsa ini. Politik, keamanan kita harus doakan. Ya, Tuhan yang akan menolong berkati bangsa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu sisi kita adalah warga kerajaan Allah, satu sisi kita adalah warga kerajaan, warga negara Indonesia. Jadi kita punya dua kewargaan sebenarnya. Ini saya sudah pernah katakan. Kita punya kewargaan ganda. Kita satu pihak adalah warga negara Indonesia, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah.
Dan dikatakan dari sana kita akan menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi bukan berarti kita abaikan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ya. Menjadi murid Kristus yang berjiwa nasionalis. Ya, paling tidak bulan Agustus menjadi kesempatan bagi kita untuk turut menjadi bagian dari bangsa ini. Tidak kita merayakannya, tetapi juga kita jangan lupa teruslah berdoa bagi negara ini. Karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Yeremia 29 ayat 7. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jauh saya katakan bahwa Tuhan tidak sengaja menempatkan kita di Indonesia ini. Ya. Kita tidak dibuang ke Indonesia ini seperti bangsa Israel dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan menempatkan kita dalam negara ini supaya kita juga mengambil bagian. Turut memberikan andil untuk tegaknya bangsa Indonesia. Paling tidak dengan berdoa kepada Tuhan. Memohon belas kasih Tuhan untuk bangsa ini. Untuk setiap hal. Berdoa untuk ekonomi, berdoa untuk sosial politik, berdoa untuk keamanan bangsa ini. Ya. Karena kesejahteraan bangsa ini, kemakmuran bangsa ini akan menjadi bagian hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi sama seperti Nehemia. Meski hidup di tengah-tengah bangsa kafir, meski hidup dan diperintah oleh raja kafir, tetapi dia terus menjaga kerohanian. Dia juga terus memikirkan saudara-saudara seiman sebangsa. Mari menjadi murid Kristus. Bukan hanya menjadi warga kerajaan Allah, tetapi juga yang berjiwa nasionalis. Paling tidak kita punya lutut berdoa untuk bangsa ini. Karena Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa.